Halo pemirsa CPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilki Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan pemimpin negara Belanda, Prancis, Uni Emirat Arab, dan Italia di sela KTT G20 New Delhi, India pada Sabtu lalu. Presiden Joko Widodo membahas transisi energi baru hingga pembangunan ibu kota Nusantara. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo tiba di tanah air pada Minggu 10 September sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, usai mengikuti rangkaian konferensi tingkat tinggi G20 India di New Delhi, India. Di India, selain menghadiri KTT G20 India, Presiden juga melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara di sela KTT G20 India. Saat bertemu dengan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte, Joko Widodo meminta dukungan Belanda untuk mengembangkan teknologi rendah karbon hingga mendorong penghapusan regulasi deforestasi Uni Eropa. Presiden Republik Indonesia juga turut menyambut baik investasi Belanda untuk membangun Center of Excellence di kota Surakarta. Pada hari yang sama, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Ia mengapresiasi Prancis karena membawa calon investor pembangunan IKN dan menghasilkan 4 letter of intent untuk mendukung pembangunan IKN. Presiden berharap kesepakatan antar kedua negara tersebut dapat segera terwujud. Dalam hal ini, transisi energi, kepala negara berharap agar Prancis dapat merealisasikan komitmen untuk proyek transisi energi. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga bertemu empat mata dengan Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Sementara pertemuan bilateral Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni membahas sejumlah kerjasama dan investasi Italia di Indonesia. Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi atas komitmen Italia dalam skema kemitraan transisi energi yang berkeadilan. Presiden Joko Widodo telah menghadiri rangkaian kegiatan konferensi tingkat tinggi G20 yang digelar di New Delhi, India dan sejumlah pertemuan bilateral. Dalam rangkaian KTT G20 India, Presiden menghadiri sejumlah sesi pertemuan dengan para kepala negara anggota G20 dan memimpin pertemuan MIKTA Leaders Gathering yang pertama. Presiden Joko Widodo telah menghadiri rangkaian kegiatan konferensi tingkat tinggi G20 yang digelar di New Delhi, India dan sejumlah pertemuan bilateral. Dalam rangkaian KTT G20 India, Presiden menghadiri sejumlah sesi pertemuan dengan para kepala negara anggota G20 dan memimpin pertemuan MIKTA Leaders Gathering pertama. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi terkait kunjungan Presiden ke India dalam rangka menghadiri KTT G20 mengatakan, Presiden Joko Widodo menekankan perlunya upaya masif dan radikal untuk mengatasi perubahan iklim dengan dua pendekatan. Yang pertama adalah percepatan transisi menuju ekonomi rendah karbon, pendekatan lainnya adalah mengenai pentingnya pendanaan inovatif. Presiden menilai komitmen negara maju masih terbatas retorika dan di atas kertas, baik untuk pendanaan climate sebesar 100 miliar US dollar per tahun maupun fasilitas pendanaan loss and damage. Untuk itu Indonesia mendesak pentingnya alih teknologi untuk investasi hijau. Yang kedua mengenai pentingnya pendanaan inovatif. Bapak Presiden mengatakan sinergi pemerintah dan swasta akan menjadi game changer. Sementara itu dalam sesi kedua dengan tema kedua One Family, Presiden Joko Widodo berharap agar dunia menjadi satu keluarga besar yang saling membangun dan memiliki tujuan bersama untuk menciptakan kehidupan yang damai. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diantaranya dengan menciptakan stabilitas global, salah satunya dengan menghentikan perang. Dan Presiden menekankan bahwa perang harus dihentikan, hukum internasional harus ditegakkan, dan inklusivitas diutamakan. Indonesia sebagai ketua ASEAN terus mendorong ASEAN sebagai jangkar stabilitas kawasan. Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo saat memimpin pertemuan MIKTA Leaders Gathering ke-1 mengajak para pemimpin negara anggota MIKTA, yakni Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia, untuk saling berkolaborasi menghadapi tantangan global. Presiden Joko Widodo menekankan bahwa tantangan global yang sangat rumit pada saat ini harus dihadapi dengan kolaborasi dan kerjasama antar negara.
Oleh karena itu, semua negara harus menjadi bagian dari solusi terhadap tantangan global termasuk negara-negara anggota MIKTA. Informasi lainnya, pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin beserta dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah meninjau lokasi pembangunan universitas di lingkungan Pondok Pesantren An-Nawawi, Tanara, Serang, Banten. Rencana pembangunan universitas tersebut merupakan kerjasama pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima Duta Besar Arab Saudi untuk Republik Indonesia Faisal bin Abdullah Al-Amudi di Pondok Pesantren An-Nawawi, Tanara, Serang, Banten. Pertemuan tersebut membahas tentang rencana kerjasama pengembangan sektor pendidikan, yakni Sekolah Tinggi Ilmu Fikih Syekh Nawawi menjadi Universitas An-Nawawi Al-Bantani, yang nantinya akan memiliki 6 fakultas, yaitu Fakultas Hukum dan Syariah, Fakultas Pertanian, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Kesehatan, dan Fakultas Sains dan Teknologi. Juru bicara Wapres Mas Duki Baitlawi mengatakan pemerintah Indonesia melalui Wapres Ma'ruf telah mengajukan proposal agar pemerintah Arab Saudi dapat berinvestasi ke proyek Ponpes tersebut dari segi pendanaan hingga SDM. Bentuk kerjasamanya adalah pertama yang terkait dengan proses pembangunan. Proses pembangunan itu mungkin karena dibutuhkan banyak laboratorium ya. Saya kira disitulah mungkin Arab Saudi akan memberikan semacam pendanaan bagaimana untuk pengembangan SDM di sini. Di kesempatan yang sama, Dubes Arab Saudi Faisal Abdullah Al-Amudi menuturkan pertemuannya dengan Wapres membahas berbagai kerjasama yang telah dilakukan kedua negara. Faisal pun berharap secara umum kerjasama dengan Indonesia bisa diperkuat. Semoga semua ini akan berada di bawah payung majelis koordinasi ataupun forum koordinasi antara dua negara. وأبلغت فخامته أننا نتطلع أن تكون علاقاتنا الثنائية. Dan saya sampaikan juga kepada Yang Mulia Bapak Wakil Presiden, harapan kami untuk hubungan antara Indonesia dengan Arab Saudi terus meningkat إلى مستويات استراتيجية sampai ke level yang sangat strategis على كافة الأصعدة di semua sektor وفي جميع المجالات dan di semua lini الاقتصادية والاستثمارية, ekonomi, investasi, الثقافية budaya, والسياسية politik, وغيرها من المجالات الأخرى. dan yang lainnya dari sektor-sektor yang beragam. Kami mengharap sekali hubungan ini terus meningkat untuk menjadi sangat strategis. وهناك اهتمام Dan di sana ada perhatian وتوجهات dan arah من قادة البلدين dari kedua pimpinan dari kedua negara yang besar ini للوصول بالعلاقات الثنائية untuk hubungan bilateral itu sampai pada إلى مستويات استراتيجية. sampai ke level yang sangat strategis. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia pada hari ini kembali melepas 12 PMI melalui skema government to government ke Jerman di sektor keperawatan. Kepala PP2MI Beni Ramdhani berharap kepada para PMI untuk tetap jaga kehormatan nama bangsa Indonesia dan mampu untuk menyerap ilmu untuk dapat diterapkan di Indonesia saat pulang nanti. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia kembali melepas 12 pekerja migran Indonesia melalui program penempatan pemerintah Government to Government ke Jerman, sektor keperawatan pada Senin 11 September 2023. Kepala BP2MI Beni Ramdhani dalam sambutannya menyampaikan bahwa pekerja migran Indonesia yang dilepas hari ini merupakan PMI yang profesional di bidang keperawatan dan telah menyelesaikan pelatihan serta sertifikasi bahasa Jerman level B1. Beni juga mengucapkan selamat atas keberangkatan para pekerja migran Indonesia yang diharapkan tetap jaga kehormatan bangsa Indonesia, serta mampu menyerap ilmu sebanyak-banyaknya untuk diterapkan di Indonesia saat pulang nantinya. Dan negara berhutang besar kepada kalian sehingga negara wajib berterima kasih kepada semua pekerja migran Indonesia. Kalian membanggakan negara ini dan kalian layak disebut sebagai pahlawan bagi negara Indonesia. Selamat jalan, insya Allah tidak ada hambatan, tiba dengan selamat di Jerman, mendapatkan perlakuan yang baik, respek dari pemberi kerja di Jerman, dan tentu harapan terakhirnya, tetaplah menjadi Indonesia, tetaplah merah putih bendera kita dan tetaplah Pancasila sebagai ideologi negara kita. Adapun hingga saat ini jumlah penempatan melalui skema G2G baik itu Jerman, Korea Selatan maupun Jepang telah mencapai 22.236 pekerja migran. Sedangkan untuk penempatan melalui skema B2B melalui perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia telah mencapai 197.257 pekerja migran.
Oleh karenanya, Beni pun optimis target pelepasan pekerja migran Indonesia sebanyak 250.000 pada tahun 2023 bisa tercapai. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.